Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang simulasi metode sampling berdasarkan data tentang pendapatan per kapita dalam 1 tahun takwim dari 3 perumahan di Kecamatan Kepuh Masukan. Untuk metode yang pertama yaitu metode sampling acak atau simple random sampling. Diambil dari data-data yang ada di dalam tabel, diambil 10 sampling, yaitu 20, 23, 20,5, 33, 40, 54, 46, 61, 51, 39. Kemudian diketahui pula dari data-data di dalam tabel total populasinya 1232,2. Kemudian rata-rata populasi atau MIU-nya 41,073. Kemudian jumlah sampling atau N 10. Lalu jumlah total sampel yang diperoleh 387,5. Nilai rata-rata sampel yang diperoleh 38,75. Dan yang terakhir, nilai sampling error yang diperoleh adalah dari 38,75 dikurangi 41,073 diperoleh minus 2,323, kemudian dimasukkan dalam tanda mutlak dan menghasilkan nilai sampling errornya adalah 2,323. Saya Meliana, NRP 42050020012. Saya akan menjelaskan tentang metode sistematik random sampling untuk pengambilan data. Sampling pada metode ini dapat dilakukan dengan mengambil elemen pertama sebagai anggota sampel yang dipilih secara acak. Sedangkan pemilihan elemen-elemen berikutnya ditentukan secara sistematis, yaitu dengan menggunakan interval tertentu atau sebesar K. Berikut ini terdapat 30 data. Dari 30 data tersebut akan diambil 10 sampel. Karena metode pengambilan data yang digunakan adalah systematic random sampling, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan elemen pertama. Di sini saya memilih angka 20. Selanjutnya adalah menentukan interval dengan membagi populasi dengan sampel. Diperoleh angka 3 dari pembagian tersebut. Angka ini akan digunakan sebagai pokok dalam loncatan. Berikutnya adalah menentukan alur pengambilan data agar tidak terjadi pengulangan. Berikut adalah alur yang saya gunakan. Setelah menentukan alur, tinggal ditentukan sampel dengan loncatan atau interval yang telah dihitung. Angka yang menjadi sampel dihitung dengan loncatan sebanyak 3 angka setelah angka sebelumnya. Sehingga sampel yang diambil adalah 20, 58, 34, 28, 44, 54,8, 40, 51, 61, dan 22. Berikut adalah perhitungan total populasi serta rata-ratanya, di mana rata-rata populasi dapat dihitung dengan membagi total populasi dengan banyaknya responden. Selanjutnya terdapat perhitungan total sampel yakni 412,8 dan rata-rata sampel yang dapat dihitung dengan membagi total sampel dengan banyaknya sampel yang diambil. Hasilnya adalah 41,28. Yang terakhir adalah perhitungan sampling error yang dapat dicari dengan mengurangkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Pada metode ini, sampling errornya adalah 0,207. Metode cluster random sampling. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan terlebih dahulu kelompok-kelompok yang memiliki data bersifat heterogen menjadi satu kelompok. Di sini kita bagi menjadi 3 area, yaitu area 1, Rewin, area 2, Tropas, dan area 3, Grand Delta. Dari data-data sebelumnya dibagi menjadi 3 area, yaitu Rewin, Tropas, dan Grand Delta. Untuk kelompok 1, yaitu Rewin atau area 1, terdapat 10 populasi. Data-datanya yaitu 20, 33, 23, 58, 26,2, dan seterusnya.
Kemudian saya mengambil 3 data untuk dijadikan sampel, yaitu 20, 23, dan yang 30. Untuk kelompok 2 atau area 2 yaitu tropas, sini saya juga mengambil 3 data berupa yaitu 40, 46, 44 untuk dijadikan sampel. Nah, untuk kelompok 3 atau area 3 saya mengambil 4 data untuk dijadikan sampel, yaitu 49, 50, 60, dan 22. Untuk mengambil data sebelumnya, saya menggunakan metode simple random sampling. Dari sampel yang sudah saya pilih dari beberapa kelompok tadi, 3 area tadi, saya gabung menjadi satu kelompok, menjadi 10 responden atau 10 data di sini. Nomor 1, rata-rata pendapatannya jumlahnya 41.073. Nomor 2, total sampel dapat 384 dari 20 ditambah 30 ditambah 23 ditambah 40 dan seterusnya sampai ditambah dengan 60. Nomor 3, rata-rata sampel yaitu 384 dibagi 10. 384 diperoleh dari total sampel dan dibagi 10 diperoleh dari banyaknya data yang sudah dikelompokkan tadi, sama dengan 38,4. Dan yang terakhir, sampling error. Nilai mutlak dari 38,4 yang diperoleh dari rata-rata sampel min 41.037 yang diperoleh dari rata-rata pendapatan, sama dengan nilai mutlak min 2.673 dan hasilnya 2.673. Kemudian yang berikutnya adalah metode probability stratified random sampling. Dari 30 data yang diketahui di soal, kita akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu data yang bernilai kurang dari 40 akan kita namakan kelompok 1, dan data yang bernilai lebih dari sama dengan 40 dinamakan kelompok 2. Berikut kelompok 1 terdiri dari 20, 20,5, 22, 23, 26,2, 28, 29, 30, 33, 33, 33, 34, 35, dan 39. Maka populasi kelompok 1 ada 14. Kemudian untuk kelompok 2 terdapat 40, 40, 41,7, 44, 46, 49, 50, 51, 54, 54,8, 55, 58, 60, 61, 1, dan 61. Maka dari itu populasi dari kelompok 2 ada 16. Lalu dari kelompok-kelompok tersebut kita mengambil sampel. Sampel dari kelompok yang pertama, kita mengambil angka 20, 22, 23, 28, 29, 35, 39, 30, 33, dan 34. Maka jumlah dari sampel tersebut ada 10. Kemudian kita cari rata-rata dari sampelnya, yaitu rumusnya X bar sama dengan jumlah dari sampelnya dibagi banyaknya sampel. Jumlah dari sampel pertama adalah 293, kemudian dibagi dengan jumlahnya ada 10, jadi X barnya sampel 1 ketemu 29,3. Kemudian untuk yang sampel 2 kita mengambil angka 40, 44, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 58, dan 61. Jumlah sampelnya juga sama, ada 10. Kemudian kita mencari rata-ratanya dengan cara yang sama, maka X bar sama dengan 508 di 10 sama dengan 50,8. Kemudian setelah itu kita mencari rata-rata tak tertimbangnya dengan rumus X bar sama dengan X bar 1 ditambah X bar 2 dibagi K. Kemudian kita masukkan angkanya sama dengan 29,3 ditambah 50,8 dibagi 2, ketemu 80,1 dibagi 2 dan hasilnya 40,05. Kemudian kita mencari total tak tertimbangnya dengan rumus X bar dikali populasinya, jumlah populasi.
Kemudian kita masukkan angkanya sama dengan 40,05 dikali 30, ketemu 1201,5. Kemudian untuk rata-rata yang tertimbangnya kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1 per N dikali X bar 1 dikali populasi kelompok 1 ditambah X bar 2 dikali populasi kelompok 2. Kemudian kita masukkan angkanya sama dengan 1 per 30 dikali 29,3 kali 14 ditambah 50,8 kali 16, ketemu 1 per 30 dikali 410,2 ditambah 802,8 sama dengan 40,76. Kemudian untuk total rata-rata tertimbangnya menggunakan rumus X bar 1 dikali populasi kelompok 1 ditambah X bar 2 dikali populasi kelompok 2. Kemudian kita masukkan angkanya, ketemu 29,3 dikali 14 ditambah 50,8 kali 16 sama dengan 1223. Kemudian untuk sampling errornya kita menggunakan rumus SE sama dengan X bar dikurangi mu, di mana mu-nya sudah diketahui di soal sebesar 41,073. Untuk nilai rata-rata tak tertimbang yang 40,05, besaran sampling errornya didapat dari nilai mutlak dari 40,05 dikurangi 41,073, maka hasilnya adalah 1,023. Untuk nilai rata-rata tertimbang 40,76, besaran sampling errornya diperoleh dari nilai mutlak dari 40,76 dikurangi 41,073. Kemudian didapat nilainya sama dengan 0,313. Berikutnya menggunakan metode non-probability. Di sini kelompok kami menggunakan salah satu metodenya yaitu kuota sampling, di mana kuota sampling adalah teknik penentuan sampel dengan jumlah berdasarkan kategori tertentu. Maka dari itu, dari populasi yang diketahui di soal, kelompok kami membaginya menjadi dua subgrup dengan karakteristik ganjil dan genap. Berikut adalah angka-angka yang telah kami pilih berdasarkan ganjil dan genapnya. Kemudian dari dua subgrup itu, kami mengambil sampel masing-masing dari subgrup 10 angka. Kemudian angka yang kami pilih adalah yang genap 60, 58, 54,8, 54, 50, 44, 46, 34, 30, dan 22. Sedangkan yang ganjil 61, 55, 51, 49, 41,7, 39, 33, 23, 29, dan 20,5. Jika diperhatikan, ini juga memiliki karakteristik yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian setelah itu kita harus mencari rata-rata pada setiap sampel. Pada sampel genap, kita menggunakan cara menjumlahkan semua angka pada sampel genap dibagi dengan populasi pada sampel genap. Maka didapatkan X bar genap sama dengan 452,8 dibagi 10 sama dengan 45,28. Sedangkan pada sampel ganjil kita menggunakan cara yang sama, sehingga X bar ganjil sama dengan 402,2 dibagi 10 menghasilkan 40,22. Setelah itu, kita mencari rata-rata sampelnya dengan cara X bar genap ditambah X bar ganjil dibagi dengan K. Maka kita masukkan angkanya, X bar sama dengan 45,28 ditambah 40,22 dibagi 2 menghasilkan 42,75. Untuk mencari total sampelnya, kita menggunakan rumus X bar dikali dengan populasi. Maka sama dengan 42,75 dikali 30, hasilnya 1282,5. Kemudian kita mencari nilai sampling errornya menggunakan rumus SE sama dengan X bar dikurangi mu, di mana mu-nya sudah diketahui di soal yaitu sebesar 41,073. Kita menggunakan nilai rata-rata sebesar 42,75, maka besaran sampling error sama dengan nilai mutlak dari 42,75 dikurangi 41,073 menghasilkan nilai 1,72. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.